Sambil menunjuk ke pemakaman, anak laki-lakinya yang berumur 3 tahun bilang, kalau di sana sedang berdiri sekelompok wanita tua yang memandangi mereka dengan dingin. Hey ho gengs, bagi 5 orang ini, mereka tidak hanya sedang menonton film horor yang mencekam, tapi berada di dalamnya. Perjalanan kali ini akan sedikit lebih mengguncang. Kamu akan butuh setoples permen pedas untuk mengalihkan kengerian. Ini dia 5 kisah horor di dunia nyata. 1. Tangan kecil di bawah meja. Kisah pertama ini dialami oleh pengguna reddit.com, Patented Space Hook. Dia menuliskan pengalaman horor ibunya di lingkungan tempat ibunya tinggal. Begini isi tulisannya. Waktu itu anak perempuan tetangga ibuku meregang nyawa karena sakit kepala hebat. Setelah pemakaman, keluarga si anak perempuan pergi selama beberapa waktu, buat ngelupain tragedi yang terjadi. Ayahnya nitipin rumah dan hewan peliharaan mereka ke pamanku, adik ibuku. Keesokan harinya ibu, ayah, dan pamanku ke rumah keluarga itu buat meriksa hewan peliharaan mereka. Ayah dan paman pergi ke basement tempat hewan-hewan itu berada, dan ibu yang tertarik dengan piano di ruang keluarga duduk dan mulai memainkan piano itu. Saat itu ibuku merasakan sesuatu menyapu pergelangan kakinya. Dia kira itu hanyalah seekor kucing yang terlepas dari basement dan berjalan melewatinya. Jadi dia nerusin main pianonya. Lalu dia merasakannya lagi, sesuatu menyapu pergelangan kakinya. Ibuku melihat ke bawah piano dan gak melihat seekor kucing pun di sana. Lalu hal yang menyeramkan terjadi. Ketika dia mulai memainkan piano itu lagi, sepasang tangan tiba-tiba mencengkeram kakinya. Dia tahu itu adalah tangan anak kecil. Dia bisa merasakannya. Panik dan takut, ibuku berlari ke pintu ruang bawah tanah, memanggil paman dan ayahku dan menunggu mereka. Setelah ayah dan paman keluar dari basement, ibuku nyeritain apa yang barusan dia alami di ruang keluarga. Setelah mendengar cerita itu, pamanku terlihat pucat. Lalu dia mulai bercerita kalau anak perempuan pemilik rumah itu yang baru saja meninggal sangat dekat dengan ayahnya. Mereka suka main bersama. Ketika ayahnya sedang main piano, anak perempuannya suka merangkak ke bawah dan meraih pergelangan kaki ayahnya dan mendorong kaki ayahnya ke atas dan ke bawah pada pedal piano. 2. Pasien hantu. Masih dari pengguna reddit.com yang lain, Zerbo. Dia menceritakan pengalaman horornya ketika bekerja di sebuah perusahaan ambulan. Begini isi tulisannya. Perusahaan ambulan tempat saya dulu bekerja punya ambulans berhantu, RIG 12. Sebenarnya aku sudah sering dengar cerita ini, tapi aku sama sekali gak tertarik dengan hal-hal paranormal. Sampai aku mengalaminya sendiri dengan RIG 12. Waktu itu aku dan teman kerjaku sedang bekerja di sebuah komunitas pedesaan pada jam 3 pagi. Saat itu benar-benar gelap dan sunyi. Kami berdua tertidur. Aku di kursi supir dan dia di kursi penumpang di sebelah saya. Hingga suara orang bicara samar-samar terdengar dan membangunkanku. Aku pikir itu temanku. Jadi aku menyuruhnya buat diam, aku sedang mencoba tidur. Dengan bingung, temanku bilang kalau dia gak berkata sepatah kata pun. Lalu tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Aku dengan jelas mendengar suara laki-laki berkata, "Ya Tuhan, apakah saya sekarat?" Diikuti oleh napas berat selama beberapa detik. Aku dan temanku saling berpandangan. Ya, kami berdua mendengar suara itu. Kami lantas turun dan memeriksa kompartemen pasien, di mana kedengarannya suara itu berasal. Semua hening selama beberapa detik. Kemudian kami mendengar bunyi klik pengatur botol oksigen dan desisan seolah bocor. Aku menyalakan lampu dan kami berlari keluar dari rig. Kupikir mungkin ada transien yang naik saat kami sedang tidur. Tapi ketika kami membuka pintu belakang, gak ada seorang pun di sana dan botol oksigennya sama sekali tidak dibuka. Kami benar-benar gak bisa tidur setelah semua itu. 3. Anak laki-laki tanpa mata. Suatu malam pas aku berumur 10 tahun, aku terbangun oleh pintu kamar tidur yang terbuka. Diikuti oleh seseorang yang masuk dan duduk di tempat tidurku. Tulis pengguna reddit.com, Kamendo 4, tentang pengalaman horor masa kecilnya. Aku merasa ada yang mengelus kakiku. Kupikir itu ibu. Tapi setelah aku membuka mata, aku menemukan seorang anak laki-laki tanpa mata. Dia memiliki rongga gelap yang kosong di sana.
Anak itu mengulurkan tangannya dan di dalamnya ada sebuah kotak kecil. Lalu aku berkedip memastikan apa yang baru saja aku lihat. Dan ketika aku membuka mataku, dia sudah pergi. Tapi aku masih bisa melihat jejak di mana dia duduk di tempat tidurku. 5 tahun berlalu, temanku datang ke rumah buat ngerjain PR. Setelah selesai, dia tidur siang sambil menunggu dijemput orang tuanya. Ketika mereka tiba, aku mencoba membangunkannya. Dia membuka matanya dan tiba-tiba melihat ke sudut di mana dinding bertemu dengan langit-langit. Dia menuju ke sana dan kembali tidur. Aku mengguncangnya lagi sampai dia sadar sepenuhnya. Setelah bangun, dia bercerita kalau di atas sana, dia melihat seorang anak laki-laki tanpa mata. 5 tahun lagi berlalu, aku sudah berkeluarga dan kami punya anak berusia 2 tahun. Kami tinggal di rumah orang tuaku di kamar lamaku. Anak perempuanku mulai bertingkah aneh. Dia suka bangun di waktu yang sama setiap malam dan seperti sedang berbicara dengan seseorang. Aku yang penasaran bertanya kepadanya, dengan siapa dia bicara tiap malam? Anakku bilang, kalau dia berbicara dengan seorang anak laki-laki tanpa mata yang tersesat mencari ibunya. Percakapan seperti itu terus terjadi sampai kami mendapatkan tempat tinggal sendiri di akhir tahun ini. 4. Hantu rumah kuno. Pada tahun 1998, Joe pindah dari California ke Georgia untuk bekerja sebagai manajer di sebuah bengkel mobil dengan sepupunya. Segera setelah itu, kakak laki-laki Joe mengikutinya ke Peach State dan menyewa sebuah rumah kecil yang dibangun pada akhir tahun 1800-an. Segalanya berubah ketika Joe membantu saudaranya pindah ke rumah barunya. Perasaan tidak nyaman, rasa takut yang gak beralasan, sudah dia rasakan ketika pertama kali memasuki rumah itu. Beberapa saat kemudian, saat membawa barang ke kamar tidur, Joe mulai mendengar bisikan. Seperti 2 orang yang sedang bertengkar, lirih menggema di atas langit-langit. Setelah itu, banyak gangguan mengerikan yang terjadi di rumah itu. Tapi yang menjadi puncak dari semua gangguan yang mengerikan itu, yang akhirnya memaksa kakak Joe pindah dari rumah itu, menimpa anak Joe yang baru berumur 4 tahun. Saat mau pulang setelah berkunjung ke rumah itu, Joe tidak bisa menemukan anaknya di dalam rumah. Meski Joe sudah mencarinya ke setiap sudut rumah. Joe tidak memeriksa di luar rumah karena dia tahu pintu rumah itu terlalu berat untuk dibuka oleh anak 4 tahun. Tapi betapa terkejutnya Joe ketika melihat keluar jendela, dia menemukan anaknya berlarian di pinggir jalan raya dengan satu tangan terangkat. Dengan panik, Joe segera keluar dan menggendong anaknya masuk. Joe bertanya, apa yang dilakukannya di luar rumah? Anak Joe menjawab kalau tadi dia diajak jalan-jalan oleh seorang nenek tua yang tinggal di rumah ini. Nenek tua itu juga yang membukakan pintu untuknya dan menggandeng tangannya ke jalan raya. 5. Hantu nenek-nenek di pemakaman. Cerita ini datang dari Jeff yang tinggal di Ohio. Kejadian aneh dan menyeramkan dia alami ketika sedang mengemudi dengan Miles, anak laki-lakinya yang berusia 3 tahun. Awalnya itu hanyalah sebuah perjalanan biasa, sampai ketika mereka melewati sebuah area pemakaman yang cukup indah sebenarnya. Dari kursi belakang, Miles yang dari tadi bernyanyi dengan ceria, tiba-tiba diam dan menunjuk ke pemakaman sambil menyuruh Jeff untuk melihat orang-orang yang sedang berdiri di pemakaman. Jeff menoleh dan tidak menemukan siapapun di sana. Tanpa mempedulikan Jeff yang masih kebingungan, Miles meneruskan ucapannya. Dia bilang kalau di sana sekelompok wanita tua berdiri mematung sedang memandangi mobil mereka. Sedikit panik, Jeff menginjak pedal gas sedikit lebih dalam agar mereka bisa segera sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, Jeff meninggalkan Miles di depan TV, menonton kartun Tom and Jerry kesukaannya, sementara dia ke kamar untuk ganti baju. Setelah keluar dari kamar, Miles yang saat itu masih terlihat asik menonton, tiba-tiba menoleh ke arah Jeff dan bilang, "Ayah tahu, mereka semua tidak hidup." Jeff yang bingung menanyakan apa yang Miles bicarakan. Lalu Miles menjelaskan kalau dia berbicara tentang wanita-wanita tua di pemakaman. That's a wrap, gengs. Terima kasih udah ngeluangin waktu buat nonton video ini. See you on the next video and bye!